Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan supaya hati ini tetap nempelnya sama Tuhan, bukan nempel pada perkara-perkara di luar Tuhan. Karena kecenderungan hati manusia itu nempelnya kepada harta yang sifatnya tidak kekal, harta duniawi, kekayaan, tipu daya kekayaan, uang, kemewahan, aset, dan lain sebagainya. Kita memang harus diberkatin selama tinggal di bumi. Memang kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita nggak diberkatin dahulu. Makanya jangan alergi dengan berkat. Jangan alergi dengan kelimpahan. Tuhan memang janjikan kepada kita untuk memberikan kelimpahan. Tujuannya supaya kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau kita ini hidup menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Tuhan mau kita ini hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau hidup kita ini menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Makanya setelah manusia diciptakan, Tuhan memberikan otoritas dan kuasa untuk mengelola bumi ini. Bumi ini diberikan kepada manusia untuk dikelola, tapi tetap menjadi miliknya Tuhan. Yang punya otoritas Tuhan hanya mengelola, diberikan kuasa supaya manusia ini bisa menikmatin semua yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya ngomong tentang kelimpahan, jangan buru-buru menolak kelimpahan. Saya tidak mengajarkan hidup semudah hanya mengejar kelimpahan. Kita memang harus diberkati supaya kita bisa membiayain pekerjaan Tuhan. Di sisi lain, kita harus ngikutin caranya Tuhan. Ketika kita ini diberkatin, kita bisa membiayain banyak hal pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bayangkan kalau kita ini masih kekurangan, melarat, menderita, masih buat makan saja struggle, buat biayain hidup aja masih berjuang, bagaimana kita bisa memberkatin pekerjaan Tuhan yang gede, yang nilainya besar sekali. Makanya kita harus tahu, ketika Tuhan percayakan berkat dan kelimpahan, hati kita ini jangan nempelnya kepada berkat. Hati ini nempelnya tetap kepada Tuhan. Dan untuk diberkati pun ada caranya. Kita ngikutin caranya Tuhan, bukan ngikutin cara kita. Tapi banyak orang kalau belum menang dan belum bisa mengendalikan dirinya dengan baik, menguasai dirinya, dan mati daging pikul salib sangkal diri, masih tergoda dengan tipu daya kekayaan, masih cinta akan uang. Karena kalau kita ini masih cinta akan uang, kita mengabdi kepada Tuhan, bukan Tuhan, mengabdi kepada dua Tuhan, satunya Mamon, satunya Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dan segenap hati, di sisi lain kita mengasihi Mamon? Makanya jadi orang percaya ini, kita tidak boleh cinta akan uang, hanya mengejar kekayaan kelimpahan yang tujuannya untuk diri sendiri. Tetapi ketika Tuhan percayakan berkat dan kelimpahan, tujuannya supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang yang berkesusahan. Menabur tidak hanya untuk di gereja, menabur untuk orang-orang yang susah di sekitar hidupmu. Memang kalau engkau digerakkan menabur untuk gereja, tabur buat gereja. Menabur buat hamba Tuhan, tabur buat hamba Tuhan. Tapi lihat dulu, hamba Tuhannya kita taburin ternyata untuk kemewahan itu yang tidak benar. Karena banyak hamba Tuhan yang dikejar hanyalah uang, upah, tujuannya untuk membuat nyaman hidupnya, jaminan masa depannya. Kalau ada hamba Tuhan seperti itu, bukan jadi hamba Tuhan, sebenarnya menjadi hamba uang. Bapak Ibu, ketika engkau diberkatin, yang perlu diurusin pertama kali adalah keluargamu. Urusin dengan baik orang tuamu dengan baik. Untuk sampai kita hidup di dalam kelimpahan, kita harus ngerti bagaimana mengelola uang dengan baik. Sebab dari harta yang Tuhan percayakan sama kita, itu bukan milik kita sepenuhnya, tapi kita dipercayakan untuk mengelola itu dengan baik. Semuanya itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Kita meski tahu semua harta yang Tuhan percayakan sama kita itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Tapi banyak orang menganggap miliknya, sehingga apa yang terjadi? Menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang hanya sekedar mengejar begitu rupa harta dan kekayaan hanya untuk kepuasan pribadinya. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau dipercayakan berkat apapunlah namanya, kelimpahan, usaha yang maju luar biasa,
itu ada tanggung jawab di dalamnya. Dari setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, mau jadi apapun juga, kalau engkau dipercayakan berkat, itu dimulainya dengan setia dengan perkara yang kecil. Kalau kita ini setia mengelola harta Tuhan, Tuhan akan percayakan harta yang sesungguhnya. Semakin dipercayakan, semakin dipercayakan, semakin dipercayakan, semakin gede Tuhan akan limpahin kita. Kita akan lihat di kitab Lukas ayat pasal yang ke-16, ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Ini prinsip kerajaan Allah. Kalau kita setia perkara kecil, pasti kita juga setia dalam perkara besar. Kalau Tuhan percayakan perkara kecil aja kita nggak bisa setia, bagaimana tuh mungkin Tuhan akan percayakan perkara besar kita juga setia. Kalau dengan hal yang kecil saja kita nggak bisa tanggung jawab, bagaimana mungkin ketika dipercayakan perkara yang besar, harta yang banyak, kita bisa bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa setia? Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau perkara kecil aja tidak bisa ngurus dengan baik, bagaimana mungkin dengan perkara-perkara besar juga bisa diurusin dengan baik. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, kalau kita ini nggak setia dalam masalah uang, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya enggak bisa, kita ini harus bisa mengelola keuangan kita dengan baik kok. Kita harus bisa dipercaya Tuhan. Masalah uang, kalau kita ini bisa dipercayakan uang, kita kelola dengan baik, karena uang yang Tuhan percayakan itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Kalau Tuhan suruh alokasikan kemana, ya kita ngikutin saja. Tapi yang jadi masalahnya banyak orang cinta akan uang. Apalagi kalau dulunya susahnya, menderita, melarat, miskin, ketika mulai diberkati, pelit, kikir, dan hitung-hitungan sekali. Padahal saya sudah ngomong berkali-kali, dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan sama kita, Tuhan punya tujuan supaya kita menjadi berkat untuk orang-orang yang kekurangan. Ada bagian untuk orang lain yang sebenarnya. Jadi kita ketika diberkatin bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Di ayat yang ke-11 perhatikan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, kalau kita nggak setia dengan harta milik orang lain yang dipercayakan kepada kita, ngutang nggak mau bayar, dan lain sebagainya. Siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Sebab seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Hati kita itu harus untuk Tuhan, bukan untuk ngejar uang, kepuasan. Karena kepuasan kita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari harta, bukan dari aset, bukan dari deposito. Deposito banyak sekalipun, beli mobil bagus, beli rumah mewah, punya harta berlimpah-limpah, aset yang banyak sekali, tidak pernah akan bisa memuaskan hati kita. Kalau hati ini dikasih dunia pun tidak akan pernah puas. Hati ini akan ketemu kepuasan yang sejati kalau ketemu Yesus secara pribadi, akan memuaskan segalanya. Makanya motivasi kita ini jangan uang, jangan harta. Memang selama kita tinggal di bumi kita harus bertanggung jawab, kita harus bekerja, mengembangkan skill. Orang Kristen dilarang bodoh, harus punya keahlian, punya skill. Kalau bisa sekolah-sekolah yang tinggi, belajar terus, isi dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kembangkan potensimu sehingga engkau bisa bekerja dengan baik, mengelola dengan baik, jadi karyawan yang baik, jadi pengusaha yang the best, yang hebat. Tapi kita nggak fokus ke sana. Fokus kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan percayakan hikmat, ketika Tuhan percayakan pekerjaan, ketika Tuhan percayakan posisi apapun itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau kita ini fokusnya kepada mamon, kepada uang,
Uang akhirnya menjerat begitu rupa, membuat hati kita menjadi tamak, menjadi pelit, menjadi hitung-hitungan, menjadi kikir, menjadi duniawi sekali. Padahal kita ini manusia roh, yang harusnya semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karakter, sikap, dan tindakan kita semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Tapi di sisi lain, kita juga harus menjadi orang yang skillful, berhasil dalam segala hal. Dari apa yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan apa? Profesi apapun kamu bisa dipercayakan Tuhan. Dan kamu bisa kerjakan the best yang bisa kamu lakukan, yang terbaik, dan kamu kerjakannya untuk Tuhan. Sebab dari sana permulaan berkat itu datang. Tapi banyak orang Kristen hari ini malas, menganggap kalau ke gereja itu seperti berjudi. Gak jauh beda dengan agama dulu yang dulu dipercayakan kalau rajin beribadah kepada Tuhannya pasti diberkati dengan kaya raya. Dan itu dianggap legal di gereja. Orang ke gereja merasa harus diberkati dan Tuhan harus memberkatin. Bagaimana kalau engkau belum diberkatin? Apakah engkau tetap masih cinta Tuhan atau malah tetap kepahitan? Karena ketika ikut Tuhan, kita tuh menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin diberkatin, kembangkan skillmu, kerja. Sebab dari pekerjaanmu Tuhan bisa buat berhasil dalam segala hal. Makanya kita perhatikan nih, orang-orang yang kaya, orang-orang yang bisa ngelola bisnis dengan baik, mereka adalah punya hikmat di atas rata-rata. Dia tahu cari peluang, dia tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan, sehingga dia lakukan dan mengerjakannya dengan cermat, dengan teliti, dengan penuh hikmat, sehingga apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil. Jangan kalau datang kepada Yesus terus malas kerja, nggak punya tanggung jawab, terus kamu pingin diberkatin. Berkatin dari mana? Kamu mengharapkan uang datang sekarung ke kamarmu, emas 2 kilo ke kamarmu. Tuhan nggak akan pernah lakukan. Tuhan itu memberkatin kita selalu melalui orang lain. Dan pastinya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan bagian kita ini mesti tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu punya skill apa? Punya keahlian apa? Dagang, bikin makanan, bikin roti, buka usaha, buka pabrik, apapun lah namanya. Kerjakan dengan kesungguhan hati, baru kamu diberkatin. Jangan mengharapkan ke gereja, ditumpang tanganin pendeta, diurapin pendeta, terus pulang kamu jadi kaya. Sampai rambutmu warnanya merah pun tidak akan pernah terjadi. Kalau engkau ingin kaya, engkau menjadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Engkau bisa dipercaya hartanya Tuhan, dan engkau harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Karena kitab Mazmur katakan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Berarti ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bukan ongkang-ongkang kaki, tiap hari berdoa mengharap duit turun dari surga, tidak akan pernah turun. Bagianmu harus bekerja, melakukan aktivitas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu. Kecuali engkau dipanggil menjadi full timer, ngurusin jemaat di gereja, karena setiap hari jemaatnya udah banyak diurusin, jadi benar-benar ngurusin jemaat. Lain ceritanya, itu seperti pekerjaannya Imam Lewi. Tapi hari ini banyak orang pingin kaya, pingin cepet-cepet kaya, tiap hari datang ibadah ke gereja, minta nubuatan, ditumpangin tangan pendeta, sekalipun hamba-hamba Tuhan hebat, datang mengurapin kepalamu. Tapi kalau kamu males, kamu nggak bisa dipercayakan perkara-perkara kecil, kamu nggak setia, bagaimana mungkin Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar? Kalau engkau nggak bisa dipercayakan masalah keuangan, bagaimana mungkin Tuhan akan percayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Makanya hati kita ini harus nempel sama Tuhan. Kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita akan lihat, semakin kita ini menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan, semakin Tuhan tambahkan. Ketika Tuhan percayakan berkat, kita bisa menjadi orang yang penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita semakin kembangkan, semakin kelola itu dengan baik. Tuhan akan percayakan semakin besar. Ketika engkau dipercayakan berkat dan engkau bisa kelola dengan baik, ada bagian yang harus kamu makan, ada bagian yang harus kamu kembalikan untuk tabur. Di sisi lain ada
bagian yang untuk kamu bagikan untuk orang lain. Kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, kita tidak akan pernah terjerat kemiskinan dan kemelaratan. Bahkan kita tidak akan pernah terjerat utang. Kenapa orang bisa terjerat utang? Karena pingin cepet-cepet kaya, memiliki segala sesuatu dengan cara yang instan, dengan cara menghutang kartu kredit, dengan menghutang bank, dengan apapun lah namanya, akhirnya terjerat begitu rupa karena tidak bisa mengendalikan dirinya dan hawa nafsunya, keinginannya. Dia pingin buru-buru. Dan satu lagi, tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, kamu dipercayakan uang seberapapun juga, uang itu akan cepat habis, tidak bersisa. Harusnya kita menjadi seperti orang-orang yang dipercayakan 5 uang mina atau 5 talenta dikembangkan menjadi 10, yang dipercayakan 2 menjadi 4, bukan malah dipercayakan 1 terus disimpan. Makanya orang Kristen itu harus pintar, harus memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Harusnya di orang Kristen menjadi orang yang paling sukses dan berhasil. Kenapa? Sudah ngerti kebenaran, sudah disertai Tuhan, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kurang apa lagi. Tapi banyak orang Kristen kan masih melarat. Kenapa banyak orang Kristen masih terjerat hutang? Kenapa banyak orang Kristen masih tamak? Karena nggak bisa dipercayakan harta Tuhan. Fokusnya untuk diri sendiri. Nggak bisa mengelola keuangan dengan baik. Bapak Ibu, kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita harus tahu menempatkan uang itu di tempat yang sesuai. Bukan menjadi tuan kita. Uang harus menjadi hamba kita. Sehingga kalau uang itu menjadi hamba kita, kita nggak dikuasain hati kita. Kita nggak menjadi orang yang tamak. Kita nggak akan menjadi orang yang serakah. Justru kita bisa mengerjakan segala sesuatu penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi kalau engkau nggak bisa dipercayakan keuangan, ya, dipuaskan tuh hawa nafsu, dipercayakan uang puluhan miliar pun dalam hitungan bulan juga akan habis. Karena tidak bisa dipercaya mengelola harta Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau pingin diberkati, engkau harus bisa mengelola harta Tuhan dengan baik. Engkau harus bisa mengembangkan skillmu dan keahlianmu. Seperti perumpamaan tentang kerajaan Allah, seperti seorang pengusaha yang memberikan harta. Ada yang dikasih 5, dikembangkan begitu rupa, akhirnya menjadi 10. Kenapa kok bisa mengembangkan? Karena dia tentunya memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang seperti ini kan pasti akan dikaya, pasti akan diberkatin, pasti akan dibuat berhasil apa yang dikerjakan tangannya. Ada yang juga dipercayakan hanya 2, tetapi juga nggak diam-diam saja. Dia bekerja dengan sepenuh hati, dikembangkanlah. Akhirnya menjadi 4. Yang dipercayakan 1 tidak bisa dipercayakan sama sekali. Ujungnya apa? Hancur, dibuang. Justru hartanya yang 1 itu disuruh kasih yang paling banyak bisa mengelola. Ternyata dikasih orang yang bisa mengembangkan 5 jadi 10. Bapak Ibu, kalau kita bisa dipercaya Tuhan, seperti orang yang bisa dipercayakan uang mina atau talenta itu 5, kita kembangkan jadi 10. Justru jatahnya orang-orang jahat yang hatinya degil, yang malas, diberikan kepada kita. Tahu nggak Bapak Ibu, kenapa Tuhan Alkitab katakan orang fasik mengumpulkan harta ditimbun untuk orang benar? Karena apa? Orang fasik tidak bisa dipercaya hartanya Tuhan, tetapi orang benar bisa dipercaya. Orang baik bisa dipercaya mengelola hartanya Tuhan. Tidak heran hartanya orang fasik dikumpulkan untuk orang benar, untuk kemuliaan namanya. Seperti perumpamaan yang ternyata dikasih uang mina atau talenta 1 itu, tidak dikembangkan, tetapi malah nuduh Tuhan yang memberikannya jadi Tuhan yang jahat. Akhirnya dia dibuang ke tempat rata dan kertak gigi. Akhirnya harta itu disuruh memberikan kepada yang punya 5 talenta, yang bisa dikembangkan jadi 10. Bapak Ibu, bagaimana dengan hatimu? Engkau bisa dipercaya mengelola keuangan dengan baik apa tidak? Hatimu nempel kepada uang apa tidak? Atau engkau ini kerja matian dan habiskan semuanya untuk bekerja sampai sibuk, tidak bisa berdoa, sibuk nggak bisa ibadah, sibuk nggak bisa cari Tuhan. Kalau sudah seperti itu, engkau menjadikan
mamon Tuhanmu, bukan Tuhan. Hari ini bertobat sadar diri, atau hamba Tuhan terlibat pelayanan, ikut aktivitas rohani, melayani jemaat, atau jadi gembala sidang dan lain sebagainya, punya jabatan rohani. Tetapi kalau motivasi hati kita ini hanya untuk uang, untuk upah, untuk kepuasan, untuk kekayaan, akhirnya kita bisa pakai cara apapun, ujung-ujungnya bikin dapat persembahan. Kalau hati ini nggak murni, melencengnya jauh masalah uang ini. Kalau kita nggak bisa dipercaya apapun juga dalam hal uang, jangan pernah berharap engkau bisa dipercayakan harta yang Tuhan akan berikan kepada kita. Apalagi kalau kita ini nggak bisa setia dengan harta orang lain. Dipercayakan harta orang lain untuk kerjasama, malah ditipu. Dipercayakan modal, malah nggak dikembangkan. Ya bagaimana mungkin Tuhan akan percayakan sama kita? Ini masalah uang ini penting sekali loh. Saya beberapa hari terakhir ngomong tentang uang. Karena hati kita ini seringkali nempel begitu rupa dengan uang. Nempel sampai kita ini pakai cara apapun loh. Bahkan pakai ayat hanya untuk memuaskan daging kita untuk mendapatkan persembahan. Kita harus merdeka masalah uang ini. Makanya kalau hamba Tuhan itu merdeka masalah uang, dia bisa ngomong tentang kemurnian batin. Tapi kalau hamba Tuhan itu masih punya motivasi untuk dapatkan uang dan persembahan, dia bisa khotbah, bisa dia pelayanan, tujuan ujungnya hanya pingin dapat uang tok. Hari ini belajar memiliki kemurnian hati. Karena tanpa kita memiliki kemurnian hati, hati kita nempel kepada uang. Kita dipercayakan apapun tidak bisa dipercaya. Ujungnya malah menjadi hamba yang jahat. Dengarin baik-baik. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Di ayat yang ke-13. Karena jika demikian, kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Hari ini tentukan pilihanmu. Kamu mau mengabdi kepada mamon, kepada uang, atau mengabdi kepada Tuhan. Kalau engkau benar-benar mengabdi kepada Tuhan, miliki hati yang murni. Miliki tanggung jawab. Miliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengendahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Di Matius 6 ayat 24 juga ngomong yang sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mamon. Orang yang hatinya nggak nempel kepada uang ya, justru bisa dipercayakan loh. Jadi pengusaha yang sukses, jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapin Tuhan, menjadi jemaat yang diberkatin Tuhan dengan cara yang ajaib. Bapak Ibu, terutama para hamba Tuhan, harus memiliki kemurnian hati. Kalau kita ini, saya sebagai hamba Tuhan, yang hampir tiap hari khotbah, atau Bapak Ibu menjaga pelayan Tuhan, kalau engkau nggak memiliki kemurnian hati, ketulusan, kebenaran di dalam batinmu, engkau tidak akan bisa membuat jemaatmu lebih rohani dari hidupmu loh. Malah lebih bejat ya, melihat ya. Kita sebagai hamba Tuhan harus menunjukkan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tidak fokus kepada kekayaan, tidak fokus kepada harta duniawi, tidak fokus kepada persembahan. Kalau masih ngejar-kejar persembahan, bertobat. Kita ini hamba Tuhan, yang gaji kita Tuhan, yang cukupin kebutuhan kita Tuhan. Tapi kalau kita masih pingin kemewahan, artinya itu daging. Kalau Tuhan izinkan kita pakai barang bagus, karena kasih karunia Tuhan, bukan karena keinginan dan hawa nafsu kita. Kecuali kita memang kelola uang dengan kekayaan berlimpah, ya kita punya hak untuk pakai harta tersebut. Tapi kalau sudah jadi hamba Tuhan full timer, hanya mengharapkan persembahan, gak ada pekerjaan yang lain, diberkatin jemaat berlimpah untuk pakai kekayaan, memalukan. Ternyata hatimu belum begitu fokus kepada Tuhan, masih fokus kepada kemewahan. Kecuali kalau kita diberi barang mewah sama orang, ya mau gak mau kita dipakai. Tapi jangan mengharapkan uang persembahan untuk dipakai beli barang-barang mewah untuk pamer tujuannya. Tidak.
ada gunanya. Karena setiap harta yang Tuhan percayakan kepada kita punya tujuan dan maksud untuk kemuliaan namanya. Saya berdoa, kalau kita sebagai hamba Tuhan memiliki kemurnian hati, kita bisa ajarin jemaat kita juga memiliki kemurnian hati. Tuhan juga bisa percayakan harta yang semakin hari semakin gede, semakin hari semakin Tuhan bawa kita ke dalam kelimpahan. Ketika Tuhan bawa kita ke dalam kelimpahan, hati kita nggak nempel pada uang lagi. Kita nggak punya rasa pingin memilikinya, karena kita tahu semakin Tuhan percayakan berkat, semakin besar tanggung jawabnya. Ternyata Tuhan percayakan berkat itu untuk banyak hal demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Orang-orang yang menaruh hatinya hanya pingin mengejar kekayaan, pingin ngejar kelimpahan, hari ini ubah tujuanmu. Tujuanmu bukan ketika ikut Tuhan bukan pingin kaya, pingin hidup mewah dan lain sebagainya. Tujuan utama menjadi serupa segambar dengan Kristus. Karaktermu, sikap, tindakan, perbuatanmu. Semakin kau menyerupai Yesus, semakin kau mati terhadap diri sendiri. Ketika kau mati terhadap sendiri, kau bisa menjadi orang yang tanggung jawab. Ketika kau didapati menjadi orang yang tanggung jawab, Tuhan bisa percayakan perkara yang besar. Amin. Orang-orang yang tidak bisa dipercayakan harta, itu dikasih modal orang dihabisin. Bikin usaha apapun untuk nipu orang. Itu orang jahat sebenarnya. Hanya motivasinya, hanya duit, pakai ketamakan, pakai keserakahan, pakai tipu daya. Jangan pernah berharap orang-orang ini diberkatin Tuhan dan dipakai Tuhan. Ujung hidup mereka kan hancur, kacau, rusak, ruwet, dan babak belur. Hari ini kita mau belajar mencintai Tuhan, bukan mencintai mamon. Amin. Kita memang harus bekerja, kita tinggal di dunia, kita harus melakukan pekerjaan, tetapi di sisi lain hati kita nempelnya sama Tuhan. Ketika engkau bisa dipercaya, Tuhan akan berkati. Ketika engkau dipercayakan hikmat, dipercayakan pengertian, dipercayakan pengetahuan, kau kembangkan dengan baik, kau tanggung jawab, Tuhan akan tambahkan kelimpahan dalam hidupmu, tambah hari, tambah gede, supaya namanya dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Jangan tamak dan serakah. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala hormat pujian buat Engkau. Kami materikan dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami, sehingga hati kami tidak nempel kepada uang, kepada serakahan, pada ketamakan, tapi hati kami nempelnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman akan mengubahkan hati kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami tahu tujuan kami bukan untuk kaya, bukan untuk kelimpahan. Tujuan kami untuk diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Hidup mereka dibawa dalam anugerah, kemurahan, dan kelimpahan Tuhan. Berkati pekerjaan tangannya, berkati usahanya. Dan hamba-Mu beri orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High. Jesus, I adore
Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo sante kini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribini mianamu. Ini miananalamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiananamu. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini miananamu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. Ikiri bien anamoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami,
menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan, dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin.